tidak ada salahnya kita ajari mereka. Sekalipun kita tidak tahu ke depannya, siapa tahu ada orang-orang yang berniat tidak baik kepada kampung mereka, setidaknya mereka tidak bisa dibodoh-bodohi. Oke, kamera aman, audio aman, let's make it. Sabda ketiga, channel yang akan memberikan cerita humoris, inspiratif, dan edukatif. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Tamu kita hari ini adalah seorang volunteer peduli pendidikan dari komunitas pendidikan Sekolah Kaki Langit. Siapa dia? Kak Dewe. Alhamdulillah. Halo. Kak Dewe, apa kabar? Baik sekali. Kak Dedi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kesibukan ini Kak Dewe? Di rumah aja. Di rumah aja, masih di rumah aja? Masih di rumah aja. Apa kuliah ini? online. Oh, kuliah online. Iya, Kak. Ini kan kita dari Sekolah Kaki Langit. Ya, cerita-cerita lah sedikit tentang Sekolah Kaki Langit. Apa sih itu Sekolah Kaki Langit? SKL itu sendiri biasa disingkat toh SKL atau Sekolah Kaki Langit, gerakan peduli pendidikan di daerah pedalaman yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi sejauh ini masih dalam 5 kabupaten. 4 kabupaten. Kabupaten di mana itu semua? Sopeng, Baru, Maros, sama Kabupaten Bone. Bone. Iya. Sudah berapa lama SKL? 5 tahun, Kak. 5 tahun. Lama di? 5 tahun ya. Cukup lama ya. Jalan 6. Jalan 6. Sekarang di yang di lokasi kan? Ya? Sudah 4 lokasi. 5 lokasi, cuman kabupatennya itu dari 4 kabupaten. 4 kabupaten, 5 lokasi. Kegiatannya sekarang apa? SKL-nya sedang WFH juga, asik. WFH. Jadi WFH maksudnya? Enggak, lagi sedang tidak berkegiatan juga, Kak. Paling isi-isi apa kayak bincang-bincang tapi via online atau karena tidak bisa, aktivitasnya terbatas karena ini pandemi. Lagi-lagi pandemi ya, semua sekarang ya. Pandemi Iya. Terus sudah Kak Dewi sendiri ini. Oh, kebetulan Kak Dewi ini adalah mantan kepala sekolah. Betul ya? Kepsok. Mantan Kepsok. Iya, mantan Kepsok. Oh iya. Baru-baru lengser. Baru-baru lengser. Dilengserkan. Dilengserkan apa? Di apa ini? Memang sudah waktunya. Memang sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Butuh generasi. Oke. Jadi sudah berapa lama Kak Dewe ini bergelut di SKL? Dari tahun 2017 bulan 10-an. Oh, cukup lama ya. 3 tahunan. 2010 sekarang 2020. 2017. Oh, SKL-nya sendiri dari 2010. SKL dari tahun 2014. Saya bergabung itu tahun 2017. Oh, gabung 2017. Iya, lokasi kedua. Oke. Apa sih yang membuat Kak Dewe ini mau berrelawan, apalagi tentang pendidikan? Apa yang membuat Kak Dewe mau ikut relawan pendidikan? Kalau saya sebenarnya secara basic tidak ada dari pendidikan, cuman kegiatan waktu itu saya ikutnya mau sekedar ikut saja. Ikut karena mungkin bisa dibilang karena waktunya luang dan ada ajakan teman, keinginan saja mau ikut. Ya, kenapa pengen ikut? Keinginan apa? Iya. Cuman mengisi waktu kosong apa gimana? Tidak, karena waktu itu teman saya ada yang mau ikut, terus mau ditemani. Temenin teman begitu ya? Iya. Sebenarnya sudah tahu SKL dari lama, tapi untuk ikutnya sendiri baru saat itu juga karena ada teman yang mau ikut dan dia mau ditemani, tapi teman saya tidak jadi ikut. Saya yang Nah, awalnya kan cuma ikut-ikutan sama teman, terus bukan ikut sih, ditemani. Iya, nemenin Iya. teman, terus akhirnya bisa jadi masuk di SKL, kemudian juga bisa jadi kepala sekolah. Gimana itu ceritanya? Apanya ini Kak, biar Oh, enggak apa. Silakan.
Jadi awalnya cuman ikut, mungkin pada saat saya kan 5 hari berangkatnya. Waktu saya ikut pertama kali berrelawan, feel-nya itu dapat dan betul-betul yang saya tidak punya gambaran sama sekali tentang orang ke lokasi, perjalanan jauh, tapi saya siap untuk hal itu. Jadi saya ikut dan mendedikasikan diri saya selama 5 hari dan mungkin feel-nya dapat. Setelah pulang saya di Makassar kembali, tapi tetap komunikasinya tidak putus sama teman-teman SKL. Kalau ada bincang-bincang atau panggilan untuk ngumpul, saya datang. Dari situlah ikut-ikut terus, ada kegiatannya saya ikut, lalu bergabung menjadi selama berapa ya, saya lupa berapa lama. Jadi ikut berrelawan kalau ada waktu, dan sampai saya jadi, kalau di dalam organisasi ya Kak, ada namanya pengurus, tapi kalau di SKL itu namanya perangkat. Saya jadi perangkat. Iya, terus selang berapa lama lalu terpilih jadi kepala sekolah dari tahun 2018 akhir. Terpilih jadi kepala sekolah 2018 akhir. Iya. Setahun lebih, hampir 2 tahun ya. Kalau nggak salah bulan November. Selama ber-SKL itu apa sih yang didapati selama di lokasi? Banyak sekali. Kalau untuk sebenarnya yang diberikan untuk adik-adik tidak banyak. Sebenarnya kalau dari pengalaman banyak sekali cerita, untuk pembelajaran tentang untuk diri sendiri ya Kak. Untuk diri sendiri itu lebih banyak sebenarnya yang kita dapat daripada apa yang diberikan untuk adik-adik. Jadi sebenarnya siapa yang belajar di sini? Iya. Mengajar apa belajar di sana? Dua-duanya. Mengajar sambil belajar juga. Dua-duanya. Mengajar sambil belajar. Mengajar sambil belajar. Education, nature and fun. Oh, itu tagline-nya? Iya. Education, nature and fun. Iya. Mengajar sambil belajar. Suka dukanya jadi relawan itu apa sih Kak? Sukanya banyak, dukanya juga ada. Paling apa ya? Kalau saya sih menganggap tidak ada duka, tidak ada ya. Saya menganggapnya itu sebagai yang saya lalui selama SKL, terutama saya menganggap itu sebagai hal yang bahagia intinya. Kalau paling sama kakak-kakak lagi ngumpul atau di lokasi, aslinya semua keluar. Itu bagian dari suka duka perjalanan, ngumpul-ngumpulnya, mengajar buat adik-adiknya, ketemu warga, itu semua bagian dari suka duka. Memang kondisi di lokasi itu seperti apa sih? Kondisi adik-adik yang diajarkan di sana itu memang seperti apa sih? Apakah di sana sekolah formal atau memang non formal? Sekolah formal, tapi kan kalau SKL mengkhususkan untuk mengajarnya itu sekolah non formal. Jadi kita sesuaikan saja dan kebutuhannya adik-adik. Mereka butuh asesmen dulu tuh Kak sebelum mengajar. Ya disesuaikan. Mereka butuhnya kelas non formal apa, tapi dari KKSK-nya sendiri mengikuti kelas formalnya. Iya. Oh, teman-teman relawannya ikut kelas non formal. Iya, jadwal rosternya mereka apa, terus dibuatkan kelas non formal. Kan fokusnya SKL sebenarnya kelas non formal. Kelas formal. Non formal. Non formal. Iya. Kalau keadaan di sana untuk adik-adik sebenarnya tidak bisa dibilang tidak cukup. Mereka cukup dengan apa yang mereka miliki. Tapi cukup. Cuman mungkin kekurangan dari segi akses atau fasilitas yang mereka miliki, tapi mereka tidak pernah merasa itu tidak cukup. Mereka kan perspektif kita yang ada di kota sama di orang-orang yang di pedalaman kan beda, tidak bisa disamakan. Jadi apa yang menurut kita tidak cukup belum tentu untuk mereka. Apa yang menurut mereka cukup belum
belum tentu menurut kita cukup bagi mereka. Dan sebaliknya, kalau mungkin menurut kita, mungkin orang awam mungkin yang baru pertama kali ke pedalaman melihat kondisi orang-orang di sana, menurut ada mungkin yang berpendapat mereka tidak berkecukupan, tapi belum tentu, padahal mereka hidup di sana sudah berkecukupan. Ini berkecukupan dalam hal apanya? Mungkin dari segi kebutuhan mereka berkecukupan, tapi dari segi fasilitas pendidikan bagaimana di sana? Saya juga tidak bisa bilang kurang ya, karena mungkin dari tenaga pendidik yang kurang, mungkin tenaga pendidik. Iya, tenaga pendidik, atau dari segi fasilitas sekolahnya, apa yang mereka dapatkan, seperti ada yang tidak punya bangunan sekolah, ada yang cuman kalau di lokasi kelima yang kemarin tidak punya bangunan sekolah utuh, mereka belajarnya di musola, tapi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sekolahnya sudah ada dan sudah resmi dibangun, dan mereka sudah proses belajar mengajarnya itu di situ. Oh, itu terkait apa fasilitas pendidikan yang dibangun itu, apakah terkait dengan kedatangannya kakak-kakak dari SKL? Saya juga bisa jadi ya Kak, bisa jadi karena kami bantu dari segi mungkin bicarakan tindak lanjutnya bangunan ini seperti apa. Itu kemana? Prosesnya. Maksudnya ngobrolnya kemana itu? Ke pemerintah terkait. Pihak terkait. Iya. Nah, itu lokasinya sendiri di mana sih Kak? Kalau yang terakhir kemarin Kak di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone. Kecamatan Bontocani, Desa Watang Cani. Kampung Lurai. Itu berapa jam perlu ke sana itu? Jam. Kalau biasanya berangkat Kak jam 10 atau 11 baru ada meeting point. Baru sampai di meeting point keberapa ya? Ketiga. Habis duhur terus mau masuk ke Kabupaten Bonenya itu lagi 2 jam. Jadi perjalanan itu untuk sampai ke kampung tersebut itu paling lama sih habis maghrib atau habis isya, dengan udah sama jalan kakinya. Berarti memang memerlukan waktu yang lumayan banyak ya untuk sampai ke situ. Iya. Terus kalau sampai parkiran motor, kalau musim hujan cukup sulit dan biasanya memakan waktu lebih dari biasanya. Apalagi kalau hujan mau jalan kaki lebih lama lagi, belum barang-barang. Jadi jauh sih, harus siap fisik. Berarti dari aksesnya memang juga yang kalau untuk lokasi kelima, tapi kalau lokasi-lokasi yang lain ada yang bisa kendaraan motor, tapi ada juga yang jalan kaki. Nah, dari beberapa lokasi yang sudah SKL Bina ya namanya ya. Iya, binaan. Oleh sekolah binaan ya. Iya. Sekolah binaan. Nah, tempat yang paling menurut Kak Dewe sebagai seorang volunteer itu mana yang paling menurut Anda itu kurang gitu? Kurang dari segi fasilitas, kurang dari segi apa nih? Yang kan tujuannya SKL ke lokasi-lokasi binaan kan untuk mengajar. Iya. Itu yang mengajar. Nah, dari segi fasilitas pendidikan lah pertama, mana yang paling wah ternyata ini lokasi yang paling miris lah kalau kita bisa bilang. Masing-masing beda sih Kak. Kalau dari sisi kebutuhan semuanya punya kekurangan, tapi mungkin kalau jika saya diberikan lagi kesempatan dan belajar, saya mau kembali atau minta kakak SKL buat mengajar lagi di lokasi kedua itu di mana tuh? Kedua itu di Kabupaten Baru. Oh, Baru. Iya, Kabupaten Baru, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Marwanging namanya. Marwanging. Iya. Oke. Terus sama lokasi kelima.
Lokasi kelima di mana? Yang tadi yang di Bone. Di Bone tadi ya, Iya. Watang Chan itu ya. Iya. Watang Chan itu. Itu memang kurang ya menurut Kak Dewi, sehingga kurang pengen dari kembali lagi. segi karena di sana guru, kalau di lokasi kelima ini gurunya cuma satu, ataupun guru honorer. Terus belajarnya tidak tiap hari, entah berapa, mungkin 2-3 kali seminggu, bisa juga dalam 2 minggu belajarnya. Terus kalau di lokasi kedua Kak, itu di sana ada guru PNS-nya, cuman buat perjalanan ke sana itu agak-agak sulit untuk kendaraan bermotor karena jalanannya bebatuan. Dari segi fasilitas pendidikannya, dari bangunan sekolah ada? Bangunan sekolah ada, cuman di sana sih kalau tantangan menurut saya, tantangan dari segi masyarakat, karena masyarakatnya di sana seperti apa? Kesadaran pendidikan sebenarnya Kak, mungkin dari kita dari orang tuanya yang belum yang mungkin lebih memilih anaknya untuk berkebun atau membantu mereka. Sebenarnya tidak salah. Tapi iya, kalau itu kesadaran untuk melanjutkan pendidikan yang masih kurang. Itu lebih ke orang tuanya kembali ya. Iya. Orang tua. Tapi dari segi masyarakat. Sana. Dari anak-anaknya sendiri tuh semangat belajarnya itu seperti apa? Sejauh ini kalau anak SKL ke sana ya belum pernah lihat adik-adik tidak antusias untuk belajar. Siswa-siswanya ini ya? Iya, belum pernah sih tidak antusias. Oh, selalu antusias? Iya, seantusias itu. Seantusias itu. Mereka selalu punya semangat belajar sebenarnya. Ya namanya anak-anak kalau melihat ada orang baru, apalagi kakak-kakak yang mereka sudah kenal, terus datang lagi, pasti dicari kapan lagi datang Kak. Nah itu kan mereka siswa-siswanya, adik-adiknya di sana kan antusias belajar. Terus yang menurut Kak Dewi ini kurang, apakah memang kurangnya itu karena mereka jauh, aksesnya jauh dari kota, atau memang karena namanya pedalaman aja sehingga dijadikan sebagai lokasi binaan? Aksesnya jauh juga, aksesnya jauh, perjalanannya, maksud dari segi apa sih, perjalanan ya. Perjalanan jauh. Iya, sulit juga, bebatuan, bukan aspal. Kalau untuk akses ke sana, listrik juga kurang dari ekonomi masyarakat. Warganya di sana. Nah dari siswanya sendiri di sana yang Kak Dewi lihat sebagai seorang volunteer pendidikan, apa sih yang paling mereka butuhkan di sana? Paling mereka butuhkan? Atau bahkan dia tidak butuh Ji? Atau bahkan mereka tidak butuh kedatangannya kakak-kakak SKL di sana? Itu juga dipertanyakan. Saya jadi berpikir. Dipertanyakan nih keberadaannya sebenarnya, kalau butuh tidaknya. Kalau dilihat dari kan kalau sebelum kesana, sebelum mengajar ada asesmen dulu. Iya, riset dulu ya? Iya, riset. Jadi hasil dari risetnya bisa dilihat, oh sebenarnya mereka butuh ini. Dan risetnya juga tidak ke adik-adiknya, ke siswanya, ke gurunya, ke aparat desa yang ada di sana. Jadi menurutnya kami, maksudnya niatnya juga baik. Jadi kenapa tidak kita tidak membantu memberikan, meskipun itu tidak banyak, tapi yang terbaik untuk adik-adik. Jadi kalau mereka dibilang butuh ya, menurutku mereka memang tidak menurutku ya. Tunggu, saya berpikir. Iya, oke, silakan. Menurut Kak,
tidak ada salahnya kita ajari mereka. Iya. Sekalipun kita tidak tahu ke depannya, siapa tahu ada orang-orang yang berniat tidak baik kepada kampung mereka, setidaknya mereka tidak bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa membaca, mereka bisa mengambil keputusan yang hal-hal seperti itu. Tapi memang di lokasi binaan itu memang adik-adiknya itu tidak belum bisa membaca sebenarnya. Iya, banyak Kak, banyak sekali. Bahkan warga pun ada yang minta untuk diajari mengaji, membaca. Berarti istilahnya seterbelakang itu ya kalau kita bisa bilang. Iya, mungkin seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Kalau saya kalau Kak Dedi mungkin ke sana, jadi bisa Kak Dedi bisa lebih tahu lah, bisa pemikirannya terbuka. Oh, saya diundang ini. Saya disuruh masuk ke SKL. Sebenarnya buat siapapun yang dengar podcast ini, kalau kalian penasaran atau mau melihat langsung sebenarnya keadaan pedalaman itu seperti apa, jadi bukan hanya dengar dari cerita saya atau dari cerita orang lain ya, bagusnya kalian memang melihat langsung keadaan bagaimana di sana. Nah, sebelum memilih lokasi, riset-riset apa saja sih yang perlu untuk dijadikan sebagai nantinya ini cocok nih buat jadi lokasi binaan nih? Ada kalau dari SKL sih melihat dari keadaan ekonomi, akses perjalanan, sama mata pencariannya warga di sana apa saja, terkhusus lagi untuk adik-adiknya, kelasnya, sekolahnya, berapa banyak siswa, gurunya, seperti itu sih Kak. Memang dari segi ekonomi, dari segi kerjaan, watak masyarakat itu memang perlu ya? Iya, dibutuhkan. Untuk kita harus tahu dulu keadaan warga sebelum kita masuk membawa orang, apalagi tidak sedikit orang yang dibawa. Berapa orang sih dibawa biasanya kalau ke lokasi? Sebenarnya kalau pemberangkatan volunteer baru bisa sampai, untuk volunteer barunya sendiri tuh 20-an kurang lebih ya Kak, kurang lebih. Belum kalau kakak-kakak sudah masuk bergabung di SKL, itu sudah jadi pendamping untuk relawan yang baru, itu mungkin bisa lebih dari itu, lebih, dan tidak tentu angkanya. 20 orang itu dalam satu berapa lama? 20 orang itu berapa lama mengabdi ke berangkatnya kan biasanya hari Rabu, baliknya itu Minggu, jadi produktif mengajarnya itu cuma dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. 3 hari. Iya. Nah, apakah itu memberikan dampak bagi adik-adik di sana? Kalau saya, menurut saya Kak, menurutku iya. Iya. Menurutku iya, ada mungkin tidak langsung ada Kak, tidak langsung ada, tapi kalau selama jenjang berapa bulan berangkat ke sana dan secara rutin, kita bisa lihat perubahannya. Tolak ukur perubahannya sendiri itu bisa dilihat dari apanya tuh Kak? Adik-adik yang di sana punya rapor yang kami buat. Oh, ada rapor sendiri dari? Iya, ada rapor sendiri untuk penilaiannya bagaimana, dan apa sih namanya, statistiknya ini ya, statistiknya apakah dari cuma tahu ABC sudah tahu FGH kayak gitu, perkalian dan perhitungannya. Tapi sejauh ini yang saya lihat, alhamdulillah banyak perubahan dari yang tadinya malu-malu jadi aktif dan kemauannya lebih besar lagi, bahkan orang tuanya positif sekali. Positif dalam artian senang sekali begitu atas kehadirannya nih kakak mengajar adik. Okay. Tapi kesana cuman buat orang yang tadinya tidak malu-malu sampai dia tidak tahu malu begitu. Tadi kan bilang begitu. Dan tadi ya malu-malu, apalagi orang-orang di
pedalaman itu biasanya siswa-siswanya itu pemalu. Oh, pemalu. Untuk awal-awal. Oke. Tapi lama-lama kan malu bertemu orang baru gitu kita ya. rutin berangkatnya. Jadi potensi dari adik-adiknya sudah kelihatan. Oh, ternyata ada yang pintar baca puisi. Jadi dilatih lah, dibuatkan kelas formal gitu Kak. Mau melatih bakatnya mereka Iya. ya. Nah, dari dari beberapa lokasi yang Kak Dewe ini sudah datangi, kesimpulan yang Anda ambil, maksudnya ternyata pendidikan kita ini di Indonesia, terlebih khususnya di Sulawesi Selatan, itu menurut Kak Dewe itu kurang apa gimana? Atau terbengkalai, tidak mendapat perhatian dari pihak terkait atau gimana? Bukan sih, kalau menurutku pendidikannya itu tidak merata. Tidak merata. Iya, tidak merata itu bisa dilihat. Buktinya adik-adik di sana banyak kekurangan dari segi akses dan fasilitas. Apalagi guru. Guru kenapa tuh guru? Guru yang kekurangan guru. Oh, kekurangan guru. Kekurangan tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya kurang dan pendidikan seharusnya bisa lebih baik dari hari ini. Menurutku. Bisa lebih baik. Iya. Menurut Kak Dewi sendiri, pendidikan itu apa sih? Pentingnya, seberapa penting itu pendidikan bagi Kak Dewi secara pribadi? Serius ya bertanya? Menurutku pendidikan itu penting karena sebenarnya apalagi ilmu pengetahuan bisa jadi dapat dari mana saja toh Kak. Untuk kedepannya, apalagi ini semakin berkembang. Jadi menurutku penting. Penting tapi nggak penting-penting amat. Menurut nggak penting itu pendidikan. Saya kan tanya kenapa jadi ke saya. Kan makanya tahu pendapat tak. Penting sih, maksud saya pendidikan menurut Kak Dewi itu pentingnya pendidikan bagi Kak Dewi itu apa? Maksudnya kalau dari saya pribadi penting untuk menunjang saya dari mencari ilmu, mencari pekerjaan. Makanya saya bilang tadi kan ini makin berkembang ini apa-apa, teknologi makin canggih. Jadi sebenarnya kita secara tidak langsung dituntut juga untuk bagaimana kita dalam artian ini punya pendidikan. Sekalipun itu pendidikan tidak harus ya dengan mungkin perspektifnya orang harus sekolah, setidaknya kita punya ilmu pengetahuan Kak. Karena jadi yang paling belajar itu di mana saja. Yang paling penting. Jadi yang penting itu apa? Pendidikan apa ilmu pengetahuan? Tanpa ilmu pengetahuan tidak ada pendidikan. Oh gitu. Tanpa ilmu pengetahuan tidak ada pendidikan, Kak Dewe. Apa itu saya bilang tadi? Apa itu? Jadi betul saya bilang tadi, pendidikan untuk menunjang segala apa ya kedepannya kita mau seperti apa. Ya. Itu menurutku. Jadi kalau menurut mungkin Kak Dedi menurutnya tidak penting pendidikan untuk karirnya ke depannya, tidak usah. Oke. Nah, kalau dari adik-adik yang diajar di sana, ya. Nah, targetnya kan apa? Target prioritasnya apa? Paling penting bisa membaca atau bisa perkalian, setelah itu sudah apa gimana? Ada kelanjutannya? Sebenarnya kan kalau SKL itu biasanya setahun sudah pindah lokasi. Oh, setahun? Iya. Okay. Jadi kan berangkatnya rutin, dilihat dari hasil rapornya sudah ada kemajuan atau adik-adiknya sudah bergeser lah dari yang tidak tahu jadi tahu. Terus dalam waktu itu juga dalam setahun umpama SKL harus pindah lokasi. Tapi tetap ada kunjungan ke lokasi sebelumnya.
Kunjungannya itu dalam hal apa? Apakah cuma sekedar silaturahmi atau? Nah, kunjungannya buat mengajar. Oh, mengajar lagi. Tapi tidak untuk open recruitment. Open recruitment apa ini? Relawan barunya, Kak. Oh, ke lokasi yang lama, cuma sekedar berkunjung sambil mengajar Kunjungan lagi. itu bisa mengajar, bisa kan siswanya pasti sudah beda lagi dari sebelumnya yang diajar toh, Kak, karena pasti ada peningkatan kelas, atau yang sudah kelas 2 jadi kelas 3 nih pada saat dikunjungi kembali, dan itu biasanya diambil datanya lagi, tapi tidak seperti waktu mengajar sebelumnya yang open recruitment, beda lagi. Oke. Dari segi siswanya sendiri kan SD kan di sana ya? Iya. SD. Itu ada yang lanjut enggak setelah SKL bina satu lokasi, ada yang lanjut enggak di situ? Alhamdulillah banyak. Banyak yang lanjut. Iya. Ada lah. Ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Oke. Tergantung sih, Kak. Yang kalau sejauh ini aku lihat beberapa lokasi itu bisa dibilang tidak, ya bisa dihitung jari lah yang lanjut ke jenjang SMP toh, Kak. Masih bisa dihitung-hitung. Itu banyak kan yang tidak lanjut itu memang karena sudah tidak mau atau dari kekurangan biaya apa gimana? Bisa salah satunya itu, dan mereka lebih memilih biasanya kerja, bertani, berkebun. Berarti pendidikan hanya sebatas SD saja berarti sampai di sana ya? Pendidikan cuma sebatas SD tok saja, sudah bisa membaca, tambah, kali, udah selesai. Iya, seperti itulah tadi saya bilang, kesadaran pendidikan di daerah-daerah pedalaman itu masih kurang. Jadi sebenarnya yang perlu diberi kesadaran itu masyarakatnya, orang tuanya, atau siswa-siswanya yang diberi pengetahuan itu pentingnya pendidikan. Dua-duanya. Tapi kan SKL cuman sasarannya ke sebagian besar itu ke mana? Ke anak siswa SD-nya. Siswanya berarti ya. Tapi kan kalau siswanya sudah sadar nih, misalkan saya sebagai adik-adik di sana, saya mau sekali sekolah, mau lanjut pendidikan sampai ke jenjang yang paling atas. Tapi orang tua saya tidak mau. Walaupun mungkin tidak kekurangan biaya, tapi orang tua saya menolak. Jadi gimana itu, Kak? Maksudnya dari perspektif KDW sendiri kalau gimana? saya itu ya tidak bisa dipaksa. Mungkin karena memang kebutuhan ekonominya tidak mendukung, jadi atau dia melihat saya capek-capek. Tidak ada yang, kalau saya lihat Kak sejauh ini tidak ada yang bantu. Pernah saya tanya kenapa tidak ada bantu ki orang tua aku, atau tidak ada dia anaknya yang bisa bantu ki untuk melanjutkan ini kebunnya atau mata pencariannya. Lagi-lagi masalah ekonomi sejauh ini. Ekonomi. Iya. Itu lebih, orang tuanya lebih memilih anaknya ini membantunya bekerja di kebun daripada melanjutkan sekolahnya. Iya. Jadi sih kalau menurut Kak Dewi yang penting sebenarnya ini apa, yang sasarannya ini orang tuanya yang perlu dikasih kesadaran atau siswanya? Prioritas lah. Yang prioritas. Karena kan walaupun anaknya ini sudah mau tapi orang tuanya tidak mau kan? Bagaimana itu? Kan yang apa? Yang iya sih, saya gitu, Kak. Jadi kalau menurutku pendapat pribadi, kalau saya sebenarnya kan dilihat dulu di dalam kita riset dulu, kalau memang di dalam satu daerah atau kampung begitu ya kebanyakan yang gitu orang tuanya, ya bisa jadi kita sasarannya ke orang tuanya, kita kasih edukasi, bisa juga berjalan atau SKL mengajar gitu, terus yang lain kita bagi job desk, kita kasih edukasi kepada orang tuanya. Tapi pernah sih terjadi di lokasi, kalau tidak salah ya Kak, lokasi ketiganya SKL. Di mana itu? Di
Kabupaten Baru. Saya lupa. Kabupaten Baru yang Desa Bulo-Bulo. Oh, Desa Bulo-Bulo. Iya, di sana itu kan ada salah satu adik yang mau sekali sekolah tapi yang kayak tadi, tapi orang tuanya lebih memilih mending mau pergi bantu saya di sawah atau kebun. Jadi enggak apa-apa. Jadi kita ke rumahnya, kita kasih edukasi. Jadi sebenarnya kalau orang tua ya atau warga butuh dijelaskan atau diedukasi tuh sudah bagus sekali untuk adik-adiknya, anaknya sendiri. Jadi enggak adik-adiknya juga dapat ilmu, kita kasih juga edukasi sama orang tuanya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang mana penting? Mau bahas itu lagi. Udah putar ya kali ini. Oke, menarik sekali ya hari ini ya. Semoga dapat pengalaman dari sini ya teman-teman. Iya, banyak sekali semuanya pengalaman. Terakhir deh, quotes pendidikan, kata-kata inspirasi dari Kak Dewi. Apa pesanku untuk yang mungkin yang tidak sempat atau yang tidak bisa untuk banyak di jalan untuk melakukan hal-hal baik, apalagi untuk memajukan pendidikan banyak sekali. Jadi tidak ada salahnya apalagi yang masih muda-muda. Mari bukan bergelut ya Kak, kita mengambil langkah untuk pendidikan yang lebih baik, bantu adik-adik. Oke. Makasih. Sama-sama. Jadi itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Dewi dari Sekolah Kaki Langit. Education Nature and Fun. Oke. Semoga apa yang kita obrolkan tadi itu bisa diambil pelajaran, bisa diambil inspirasi dari situ. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti dapat notifikasi untuk nonton video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.